bikin bangga, bangga bersarung mangga. At-tarhibu, peringatan, min iftari syai'in, berbuka dari sehari min Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi udhrin, tanpa udhur. Dilarang berbuka tanpa udhur. A'dzarus siyam, a'dzar udhur orang puasa, ada 9 yang kita sebutkan dalam bahasa lain, orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Selagi Anda bukan salah satu dari 9 orang yang tidak wajib berpuasa, maka Anda wajib berpuasa. Yang kemarin sudah kita singgung, nggak perlu diulang di sini. Anda bukan orang gila, Anda bukan musafir, Anda bukan orang haid dan nifas, Anda bukan orang tua renta yang capek dalam berpuasa, Anda bukan seorang hamil yang keberatan yang berat dengan hamilnya, bukan orang yang menyusui. Selagi Anda bukan orang-orang seperti itu, hati-hati. Berbuka dosa besar. Berbuka puasa dosa besar. Minal kabair, termasuk dosa besar. Disebutkan dalam hadis ini, an Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man aftara yauman, barang siapa berbuka sehari, fi Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah seperti bepergian, wala maradin, bukan karena sakit atau tua yang merepotkan, memberatkan, dan juga tidak ada udzur-udzur yang lainnya dari 9 tadi, maka katailah, ini adalah buka kurang ajar, buka dengan sengaja, na'udzubillah. Sampai ada tren ya untuk merusak. Kemarin anak-anak muda, tolong ini jangan sampai ke bawah kepada tren. Sehingga sebagian anak-anak muda itu gaya berbuka itu menjadi keren. Subhanallah, luar biasa. Sampai ada istilah mokel with me dan sebagainya. Ini adalah bahasa-bahasa. Apa itu semuanya? Sudah, itu adalah premen terhadap agama. Uniknya orang Islam sendiri. Orang di luar Islam pun nggak ada yang mencaci ibadahnya orang Islam. Seperti halnya kita juga tidak boleh mencaci, merendahkan ibadahnya orang di luar Islam sana. Tapi anehnya orang Islam merendahkan. Yang membuat tren ini pasti bukan orang yang biasa baik dengan siapapun dia. Ingin membuat aneh dan mengganggu, merendahkan agama. Puasa merupakan sebuah kewajiban, ada tren berbuka. Ini kan bahaya sekali. Apakah boleh kita merendahkan orang beribadah di gereja? Nggak boleh kita mencaci. Apakah boleh seorang Nasrani merendahkan orang berpuasa setiap hari di bulan Ramadan? Nggak boleh, karena mencaci orang beragama, cara beribadah nggak boleh. Tapi ini malah orang Islam sendiri kadang merendahkan agamanya sendiri. Tidak ada kebodohan melebihi daripada orang-orang seperti itu. Dan berbuka puasa tanpa udzur dosa besar. Dan dia wajib imsak. Jangan dianggap kalau sudah terlanjur buka lalu boleh makan. Wajib imsak. Setelah dia melanggar buka, ketahuan sama hakim, mahkamah, dan ketahuan, pokoknya kalau sudah buka, maka dia wajib menahan diri, tetap berperan seperti orang yang berpuasa, nggak boleh makan. Kalau dia makan malah seenaknya, ditakzir dia. Ini bukan masalahnya hak asasi manusia. Kenapa? Dia telah merendahkan agama itu sendiri. Sehingga kalau ada orang, mohon maaf, orang Nasrani makan, dia memang tidak wajib puasa. Dalam hal ini tidak ada perendahan kepada agama kita, memang dia tidak wajib puasa. Orang Nasrani yang tidak sholat Jumat, ya tidak perlu kita. Karena dia tidak berurusan dengan, ini bukan agamanya. Tidak wajib bagi dia untuk melakukan sholat Jumat dan sebagainya. Termasuk puasa. Kalau mereka tidak berpuasa, memang tidak wajib berpuasa. Tapi orang yang wajib berpuasa kemudian tidak berpuasa, ini termasuk pelecehan, perendahan kepada agamanya. Jika ada seorang Nasrani merendahkan agamanya, dia memang orang yang merendahkan, artinya main-main. Kalau dalam ini tidak diperkenankan, merendahkan itu adalah suatu budaya yang tidak baik. Adapun diskusi menunjukkan kebenaran itu sah. Dalam dunia bisnis pun boleh, berpolitik boleh. Tetapi kalau sudah berubah menjadi mencaci dan merendahkan, menjadi tidak boleh. Kalau sudah orang berbuka puasa,
dalam keadaan dia melanggar, maka dia wajib imsak, menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh seenaknya, harus berperan seperti orang puasa sampai buka. Sebab hari ini hari yang perlu kita menghormati orang berpuasa, dan ini bulan mulia, bulan Ramadan, yang harus kita hormati bulan tersebut. Sehingga pelanggaran orang yang tidak berpuasa ini melanggar kehormatan Ramadan dan juga mengganggu saudara-saudara yang lagi berpuasa. Dan bisa menjadikan satu budaya yang jelek. Maka bukan sebuah kebaikan, dan hati-hati, ini adalah juga bisa jadi itu adalah orang yang memang sudah rusak mentalnya, kerjaannya pengen berbuat aneh dan seterusnya. Kalau ada iman di dalam hatinya, mungkin dia telah melakukan kesalahan, dia malu dong. Malu dengan tidak berpuasanya. Dan istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan satu riwayat, barang siapa yang berbuka puasa sehari tanpa adanya rukhsah, bukan karena bepergian, bukan karena dia hamil, bukan karena sakit dan lain sebagainya, lam yakdihi shaumud dahri kullihi, tidak akan bisa mengkodoknya biarpun puasa sepanjang masa. Biarpun dia mengkodok sepanjang masa, tidak akan bisa terbayarkan. Wa insyamahu, biarpun dia berpuasa. Puasa seumur hidup. Untuk menggantikan satu puasa yang ditinggalkannya. Cuman di sini perlu kita cermati bahwa para ahli hadis mengatakan bahwasanya hadis ini adalah bukan hadis yang jadi dikatakan ini hadis lemah. Kalaupun bagi yang mengatakan ini hadis benar, tentunya perlu takwili. Kita juga nanti ada pembahasan tentang yang melanggar menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Tentunya dengan sengaja tahu kewajiban berpuasa dan tahu keharamannya menggauli istrinya dan seterusnya. Lalu kok dia melakukannya, maka dia mengkodoknya mengkodoknya satu hari. Kemudian setelah itu dia kena kafarah. Kafarahnya adalah puasa 1 bulan berturut-turut. Pertama idku raqabatin, memerdekakan budak kalau ada, kalau nggak ada puasa 3 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang. Nah, ini pelanggaran. Nah, itu hadisnya sahih. Kodoknya tetap 1 plus 2 bulan berturut-turut. Maka yang mengatakan ini meriwayat, kalau seandainya dia puasa seumur hidup pun nggak akan bisa menggantikannya, maka bagi yang mengatakan hadis ini dhaif, ya sudah, dhaif ditinggalkan. Kalaupun dia dianggap sebagai hadis yang bisa dipakai untuk fadhail a'mal, untuk memacu orang di dalam beramal, maka ditafsiri. Maknanya apa? Mubalaghah ini adalah di dalam ketegasan yang sangat untuk menjelaskan bahwasanya berbuka di bulan puasa ini dosanya gede. Itu bukan berarti tidak bisa diqadha, sebab dosa segede apapun bisa terselesaikan dengan tobat. Dengan mengqadha puasanya sehari, kemudian tobat dan selesai. Makanya ini kan berat sekali, seumur hidup berpuasa pun tidak bisa. Maka perlu dimaknai dengan makna bahwa begitu gedenya keutamaannya di hari itu tidak bisa ditambal dengan berpuasa seumur hidup di selain bulan puasa. Dan memang mungkin seperti itu. Kurang lebihnya bahwasanya memang kalau fardu itu gede pahalanya. Jangan tinggalkan fardu. Hanya para ulama mengatakan hadis dhaif yang tidak menggunakannya, jangan digunakan, tidak ada masalah. Akan tapi bagi yang menganggap itu hadis bisa dipakai, maknanya adalah begitu besarnya dosa orang yang berbuka puasa tanpa sebab yang diizinkan, tanpa sebab yang mengizinkannya. Harus waspada. Tanpa sebab yang mengizinkannya, lalu dia berbuka. Ini ilmu di otak. Yang perlu adalah bagaimana kita mengamalkannya sadar. Tolong jangan sampai ada yang berbuka. Kalau karena udzur, ya termasuk udzur yang jarang disebutkan tapi tidak boleh main-main, mohon maaf. Orang bekerja keras tiba-tiba di tengah kerjaannya, itu termasuk golongan orang yang lemah dan sakit. Ternyata tidak mampu, mau pingsan dan sebagainya, boleh dia makan sekedarnya untuk menyambung hidup. Bukan berarti langsung beli sate 3 kodi. Bukan begitu. Jadi ada nanti insya Allah ini berpuasa yang kami hadirkan seringan-ringannya. Orang tua yang berat puasanya tidak wajib berat berpuasa, tidak wajib berpuasa. Wanita hamil yang merasa terganggu, bukan terganggu, masih merasa khawatir akan bayi atau dirinya, boleh berbuka puasa. Orang nyusui pun juga demikian. Bepergian biarpun dia punya pesawat terbang dengan tukang pijit 20-nya, asalkan tetap saja boleh berbuka puasa kok. Jadi kemudahan dalam Islam harus dihadirkan supaya tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.
Selagi boleh berpuasa, boleh berpuasa. Selagi boleh berbuka, berbuka, nggak ada masalah. Ini perlu kami hadirkan kemudahan-kemudahan. Kemarin ada pelatih sepak bola yang ada obrolan dengan kami, bingung, dia bingung, Buya, bingung saya ini. Kalau di bulan Ramadan ini gak kuat kalau anak-anak itu latihan kemudian harus berpuasa. Bagaimana caranya? Ya harus berpuasa, gak kuat. Ya sudahlah, orang mana ini? Kalau orang Bandung, latihan saja di Surabaya, musafir nanti. Nanti di Surabaya, cuman kasih tahu kepada orang bahwasanya pemain bola pun senang puasa. Hanya karena udzur musafir maka tidak berpuasa. Ajarkan umat agar tidak biasa meninggalkan puasa. Boleh. Nah, jadi rombongan dari Bandung, latihan di Surabaya, ya. Di siang harinya nanti berbuka. Kenapa? Karena memang dia latihan. Loh ini kok ya. Biar justru orang para penonton itu biar pada puasa nanti. Penonton nggak main, kenapa tidak berpuasa? Jadi kita perlu mendidik umat itu dengan cara yang mudah. Kalau perlu nanti diajari sholatnya adalah di tengah lapangan. Cukup 3 menit saja. 3 menit, 4 menit. Tinggal celananya dikasih celana yang sampai menutup lutut. Selesai. Habis itu sholatnya di tengah lapangan. Wudhunya segelas air kemasan. Wah, diajari begitu. Wah, ini pemain bola hebat nih. Dari Jabar, ada dari Arema, atau dari Persebaya. Dulu kan begitu ya. Ada dari mana itu. Wah, hebat banget ini. Waktu sholat, sholat. Waktu puasa, puasa. Kalau ternyata harus tidak puasa, ya, dengan sengaja, boleh dikasih ini. Diizinkan. Loh, ini perlu ilmunya. Jangan sampai kita membiasakan orang berani melanggar Allah. Sehingga yang dari Bandung latihan di Surabaya waktu dia berbuka merasa dia tidak melanggar Allah. Karena apa? Saya musafir. Nah, ini perlu ilmu-ilmu ini. Jadi jangan sampai orang terseksa dalam beragama. Dan juga jangan sampai kita mempersulit hukum menjadikan orang biasa melanggar. Sehingga kalau biasa melanggar satu hukum, mudah melanggar 2 hukum. Melanggar Allah sekali, mudah melanggar Allah 2 kali. Makanya taisir, kemudahan itu perlu dihadirkan sebuah tujuan, bukan untuk main-main. Dan itu kadang-kadang memang latihannya harus di bulan Ramadan, nggak bisa ditunda dan sebagainya. Ini ada program kadang-kadang untuk mengangkat bangsa, biarpun urusan persepak bolaan misalnya menurutnya. Ini hal yang semula mubah, bukan sesuatu yang haram. Kecuali nanti permainannya haram. Permainannya haram ya lain cerita, nggak boleh dong. Ini kan bukan sesuatu yang haram, olahraga ibaratnya seperti itu. Baik, jadi ada kemudahan yang dihadirkan. Karena ini besar masalah. Melanggar puasa ini berat sekali. Kalau orang musafir, biarpun demikian Anda kalau musafir jangan seenaknya sendiri, jangan seenaknya dewe makan di depan orang, soto lab-lab orang dikiri karena puasa, enggak, yang malu dong. Di tempat yang tertutup, rapi, menghargai bulan Ramadan, menghargai yang berpuasa. Seperti itu. Biarpun memang dirinya tidak wajib berpuasa. Hidup beretika itu penting, bertata krama, berakhlak yang mulia. Baik, biarpun hadis ini sebagian mengatakan memang ini tidak hadis dhaif sehingga tidak perlu dipakai, akan tapi sebagian menggunakan untuk fadhail amal, untuk maju orang dalam beribadah, jangan sampai ada yang meninggalkan puasa. Adapun masalah pelanggaran puasa, ada riwayat yang jelas bahwasanya itu termasuk minal gabair. Meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan sholat, minal kabair termasuk dosa besar. Dan caranya tobatnya adalah minta ampun kepada Allah, berjanji tidak mengulangi, ya. Menyesali dengan penyesalan yang sesungguhnya, selesai. Allah Maha Pengampun. Baik. Kemudian lanjutannya adalah ini tentang at-targhib fi shaumi mutlaqan wa ma jaa'a fi fadlihi, tentang keutamaan puasa. Sepertinya kami lebih perlu untuk mematangkan di dalam bab ini. Dosanya gede, tapi ternyata kemudahannya juga gede. Sehingga kami perlu menekankan kembali untuk membaca atau mengulang kajian kami tentang 9 orang yang boleh berbuka puasa. 9 orang yang boleh berbuka puasa. Sakit, ya. Bahkan jika sakitnya itu akan semakin tambah parah dengan puasanya, maka puasa menjadi haram kok. Atau ada hubungannya dengan jadwal minum obat. Jika ada obatnya misalnya harus 6 jam sekali, pasti dia tidak berpuasa. Karena sakit. Orang sakit, udzur. Sakit adalah udzur, boleh orang meninggalkan puasa. Intinya matangkan di sisi ini supaya jangan sampai ada orang meninggalkan puasa sementara dia
dia merasa itu wajib, berarti dia mulai membiasakan diri untuk melanggar Allah. Kalau sudah sering melanggar Allah, akhirnya melanggar yang lainnya jadi gampang, karena biasa. Makanya perlu, yang tidak dosa, katakan tidak dosa. Yang tidak haram, katakan tidak haram. Supaya orang itu plong di dalam menjaksanakannya. Sehingga dia meninggalkan puasa dengan ilmu. Saya tidak berpuasa karena memang saya boleh berbuka. Cuman masalah keutamaan ini bab lain lagi. Misalnya, saya bepergian, lebih bagus puasa atau tidak? Dilihat dulu dong. Ente puasa bepergian nyaman tidak? Waduh, saya pakai pesawat, enak dan sebagainya. Ya sudah, maka lebih bagus puasa bagimu. Satu lagi, waduh, Masya Allah, sepeda ongkol, engkol, banyak bocor lagi, jalannya begini, gimana? Ya sudah, berat yang bagian puasa? Berat puasa. Maka tidak berpuasa lebih bagus bagi dia. Gitu. Ini masalah keutamaan, babnya beda nanti. Dan tidak bisa disamakan oleh orang. Dan juga bukan untuk main-main ya. Tapi dalam irama memang untuk sebuah hajat. Jangan sampai ada santri sok ini mengamalkan ilmu salah. Misalnya ada santri pondoknya banyak. Misalnya bepergian, anggap saja kayak Abang Jawa Tengah, tatonya pengen pulang ke Batam atau ke Pontianak. Mampir sini alasan musafir lalu berbuka. Masa duduk begini harus berbuka memang? Apakah tidak rindu melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Biarpun secara fikih ya, tapi tidak semua fikih itu kemudian semua yang halal harus dilaksanakan. Ada keutamaan bagi orang punya iman. Jadi memahami fikih ini, kadang-kadang santri ini malah lebih lemah cara memahaminya karena apa? Ya tidak punya rasa rindu beribadah. Apakah setelah mendengarkan hukum fikih lalu mengamalkannya? Contoh, dalam sholat itu aurat itu adalah menutup lutut dan sampai pusat. Lalu Anda sholat ke masjid pakai baju kolor, Anda gila. Itu loh, ini santri ini kadang-kadang aneh-aneh. Mentang-mentang rusuh langsung di pondok sini, langsung bisa di pondok lainnya langsung buka. Loh, bukan begitu dong. Ada roh, ada adab, ada cinta. Itu tadi, Masya Allah, ada ustadznya. Khotibnya, bayangkan kalau ketemu khotib pakai kolor, alasannya kan sudah cukup dalam fikih menutup aurat antara pusat dengan lutut ini sudah saya tutup. Absurul muslimin. Kira-kira apa pendapat Anda? Jadi loh, dalam berfikih ini harus dibarengi dengan adab yang kuat. Jangan mentang-mentang boleh langsung dilakukan, boleh dilakukan. Wah, kita ini sering aneh-aneh. Kita punya guru madhab Maliki. Madhab Maliki, adab dalam bermadhab itu. Dalam madhab Maliki itu anjing itu adalah tidak najis dan boleh dimakan. Kan begitu. Akhirnya ya Syekh, masalah anjing. Ini kita tanya kurang ajar sebetulnya. Antum pernah makan anjing? Ya ibni. Apakah semua yang halal harus dimakan? Kita Maliki tidak pernah makan anjing. Waduh, madhab Maliki tidak pernah makan anjing. Orang madhab Syafi'i so aneh-aneh. Ya kan? Ini kan? Jadi kadang-kadang kita bermadhab ini kok bukan dengan keimanan, dengan ta'aluk kepada guru, kemudian berpegang kepada imam, adab dan tata krama. Jadi bermadhab itu ngikuti ulama juga ada tata kramanya. Yang madhab Maliki saja itu ternyata tidak pernah makan anjing sepanjang hidupnya. Nah kita sok banget ngerti madhab Malik sedikit, coba-coba dan sebagainya. Bukan begitu cara bermadhab, itu hawa nafsu. Ya sampai tadi kayak khotib pakai kolor. Makanya mengerti rukhsah puasa ini bukan untuk main-main. Memang perlu, bisa jadi Anda punya hajat, betul. Anda bepergian, tak taunya bepergian Anda biasa puasa, jago puasa. Tak taunya ada satu hal, jalan berkelok-kelok sedikit mual, lemes, buka, boleh dong. Jadi namanya rukhsah seperti itu. Bukan berarti Anda harus melakukannya. Bukan semua hal yang boleh dilakukan. Seperti halnya anakmu yang ganteng, soleh, hebat itu. Dalam pembahasan fikih, menikah dengan perempuan gila juga sah. Ya sudah, saya menikah sama yang gila saja. Begitu. Ya enggak dong, Anda memilah dan memilih dalam beramal itu, melakukan kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami ingin menghadirkan rukhsah di dalam puasa, tapi sisi lain jangan ngentengin dong, main-main, dikit-dikit rukhsah, dikit-dikit rukhsah. Kalau memang Anda perlu, itu ada. Kalau memang memerlukan, ambil itu kemudahan. Dalam bepergian, rukhsah. Kecuali yang menjadikan sebuah kesunahan, misalnya mengkosor sholat. Selagi di dalam pergian jauh lebih dari 3 marhalah dalam madhab Imam Syafi'i, disunnahkan kita untuk mengkosor. Boleh mengkosor 2 marhalah, 3 marhalah disunnahkan. Khuruj min khilaf, keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah. Ya lakukan, tidak apa-apa, memang sunnah. Tapi kalau urusan boleh-boleh saja, jangan bilang boleh. Sebenarnya dalam ini bisa dicermati cara beragamanya seseorang. Beragamanya pakai otak.
Beragamanya pakai akal. Sehingga perlu kita memahami apa sih maksud beragama itu. Nah, maksud beragama. Atau berlebihan satu sisi, orang berlebihan dalam beragama, semuanya serba kaku, kasar. Sehingga gara-gara hadir majelis langsung di rumah tuh merubah semuanya, cara hidupnya. Sehingga setiap ada yang tidak cocok, wah ini salah. Akhirnya kayak monster. Seorang ayah yang hadir pengajian sekalipun, sampai di rumah ternyata jadi monster di rumahnya. Bukan beragama semacam itu. Jadi betul-betul beragama ini harus perlu kelahian, hikmah namanya, keindahan. Menegur pun ada tata krama, ada aturannya dan seterusnya. Berdakwah juga ada tata krama, ada aturannya. Contoh kita adalah Nabi Muhammad bil hikmati, dengan hikmah, cermat, cerdas, tepat dosis. Wal mau'izatul hasanah, kalau ngomong yang lembut. Ini kan tata krama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini adalah berkenaan tentang a'dzarus syiyam, udzur puasa yang pernah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu. Intinya menanggapi rukhsah, kemudahan dari Allah itu tidak boleh kita main-main. Tidak perlu adanya main-main. Apalagi mempengaruhi orang. Sudah tahu dia ingin berpuasa, dia lagi berbuka dan memang boleh berbuka, sama-sama berbuka. Mohon maaf, tidak boleh jadi bahan guyonan. Temannya pengen berpuasa-puasa. Tidak usah mengambil air putih, air apa, minuman segar yang bersoda, kemudian pakai es, kemudian langsung dituangin, lihat tuh. Bergerak-gerak, airnya memanggil-manggil. Ayo minum, ayo minum. Ya temannya terpengaruh. Nah, tidak usah pakai pengaruh mempengaruhi. Kalau Anda buka. Beragama tuh segitu. Mungkin temannya dia sangat kuat dan dia mampu, nggak ada masalah. Ini beragama itu seperti itu. Bukan sok dia paling suci, dan juga bukan kita ngentengin ibadah sebagai permainan, tidak. Betul-betul karena Allah. Di saat mengambil rukhsah karena Allah, di saat melakukan sesuatu yang berat untuk dirinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan action. Beragama itu action loh ya. Pakai dandanan action, baju action, segala macam action. Itu adalah bukan karena Allah. Bisa saja orang mendandani dirinya. Secara zahir dandannya adalah bagus. Tapi ternyata ingin dibilang bahwasanya dia lebih bagus dari yang lainnya. Kesombongan tersembunyi dalam hatinya. Maka ada hakikatut tadayyun, bagaimana hakikat beragama yang harus kita fahami. Ternyata sangat indah kalau orang bisa menerapkan dengan benar. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.